selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Shalom Youth Battle Ciluar, dimanapun kalian berada, kasih dan hadirat Tuhan menyertai kalian semua. Youth Battle Ciluar menyediakan suatu komunitas untuk teman-teman yang berjiwa muda. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung di ibadah online youth, kami mengucapkan selamat bergabung di Youth Battle Ciluar. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih dan Bapak. Sebentar Bapak, kami akan mulai ibadah kami berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semua. Shalom. Bagaimana keadaannya hari ini? Luar biasa. Nah, pasti teman-teman di rumah juga dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi walaupun dengan ibadah online, tapi kita mau semangat, amin. Amin. Dan kita mempersiapkan hati kita memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Sama-sama kita mendengar pujian diam di hadirat. Dengan hadirat
Engkau Allah yang sungguh baik ya Bapa bagi kami Yesus. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami ya Bapa pada saat sore hari ini. Engkau yang pimpin dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Maka dari itu, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan. Kita mau angkat lagu pujian ini. Allah sanggup. Selain kalau tiada yang lain. Ku sembah
Shalom pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah online, Tuhan Yesus. Oleh anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, sehingga kami ada sebagaimana ada ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan, rendahkan hati hamba di hadapan-Mu. Biarlah urapan dan hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu dan memberkati firman-Mu ya Allahku, dan memberkati pemuda remaja semua. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, tema hari ini bicara tentang pribadi yang mencintai firman Tuhan. Sekali lagi, tema hari ini bicara tentang pribadi yang mencintai firman Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Roma pasal 8 ayat 37. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pemuda remaja yang Tuhan kasihi, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi pribadi pemenang di dalam Tuhan. Yaitu ketika kita menjadi pribadi yang mencintai firman Tuhan. Mengapa kita mencintai firman Tuhan? Kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 dan ayat 12 katakan begini, coba firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dari pikiran hati kita. Mengapa kita mencintai firman Tuhan? Dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 ada dua hal yang kita mau pelajari. Yang pertama, ketika kita mencintai firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu hidup. Dalam ayatnya katakan sebab firman Allah hidup. Nah, bukti firman Allah Tuhan itu hidup, saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 5 sampai 6 dan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang pertama, mengapa kita mencintai itu firman Tuhan? Yang pertama, sebab firman Tuhan itu hidup. Lihat, tadi saya sudah membacakannya, Lukas 19 ayat 5 sampai 6 dan langsung lompat ayat 8. Saudara yang dikasih Tuhan, pemuda remaja yang dikasih Tuhan, firman Allah yang hidup itulah yang membuat kita menikmati sukacita. Ayat 6 dikatakan begini, ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, firman Tuhan hidup adalah ketika kita menikmati firman Tuhan itu memberikan sukacita bagi kita. Yang kedua, firman Tuhan hidup itu adalah firman Tuhan dapat mengubah karakter. Kita nggak bisa mengubah karakter seseorang, tetapi yang dapat mengubah karakter seseorang itu adalah firman Allah yang hidup. Nah, itulah sebabnya mengapa kita mencintai firman Tuhan. Yang pertama, karena sebab firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan hidup yang memberikan sukacita. Firman Tuhan hidup yang mengubah karakter seseorang. Lihat Zakheus di dalam ayat 8-nya katakan begini, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan hidup, ada perubahan karakter yang hebat dalam kehidupan Zakheus. Dari orang yang suka memeras, dari orang yang pelit, tetapi dia menjadi pribadi atau karakter yang baik. Siapa yang dapat mengubah itu? Yaitu firman yang hidup. Siapa? Yesus itu sendiri. Firman yang hidup merubah seseorang, merubah karakter. Itulah sebabnya cintai firman Tuhan, maka hidup kita akan berubah.
cintai firman Tuhan, maka hidup kita akan menikmati sukacita. Yang terakhir, yang kedua, mengapa kita mencintai Tuhan, firman Tuhan? Yang kedua, sebab firman Tuhan itu kuat. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 katakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Pemuda remaja yang Tuhan kasih, tidak ada kekuatan di luar sana, tidak ada kekuatan di luar firman, tidak ada kekuatan di luar Tuhan. Yang dapat memberikan kekuatan bagi kita adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya mari kita belajar untuk semakin mencintai firman Tuhan. Lewat apa? Kita lewat baca firman, merenungkan, melakukan dan mentaati. Maka kekuatan Allah akan nyata dalam hidup kita, hingga kita akan menjadi pemuda remaja apa? Pemuda remaja yang menjadi pemuda remaja pemenang, menjadi pemuda remaja yang terus menang dan tidak menjadi kalah, tetapi menjadi pemenang-pemenang Kristus bagi kemuliaan Tuhan. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, pemuda remaja yang Tuhan kasih, cintai firman Tuhan dengan sepenuh hati. Lewat setiap hari kita membaca firman Tuhan, merenungkan, mentaati, dan mempercayainya. Pemuda remaja yang Tuhan kasih, kita tidak bisa berkata, aku cinta Tuhan, bahwa kita mencintai Tuhan, tetapi kita tidak mau mencintai firman Tuhan. Orang yang cinta Tuhan adalah orang juga yang cinta akan firman-Nya. Maka apa? Biarlah jadikanlah gaya hidup kita sehari-hari bahwa kita cinta firman-Nya, dengan kita setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan, mentaati, dan menjalani kebenaran firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, maka kita akan kuat dan menjadi pribadi yang menang di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Mari jadikan gaya hidup kita bahwa kita belajar untuk mencintai firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu kuat, yang memberikan kekuatan bagi kita untuk menjadi pribadi yang menang. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mampukan kami menjadi pribadi yang semakin mencintai Engkau, semakin mencintai firman-Mu, membaca, merenungkan, dan mentaati segala kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya lewat firman-Mu Engkau memberikan sukacita, lewat firman-Mu Engkau mengubah hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik. Lewat firman-Mu Engkau memberikan kekuatan bagi kami supaya kami boleh cakap Bapa, menanggung setiap persoalan, masalah, tantangan yang kami hadapi. Karena firman Tuhan adalah kuat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pemuda remaja semuanya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. 1, 2, 1, 2, and you know what to do. Shalom teman-teman, Warta Youth Petra Ciluar sebagai berikut. Jadwal pelayan untuk minggu depan sebagai berikut. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku. Bagi para pelayan yang sudah mendaftar, mari berikan yang terbaik untuk Sekian Warta Youth minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Sama-sama kita menaikkan pujian. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Menjemput kita di awan yang permai, yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.